Oke guys, pertama-tama kita sekarang lagi stay at home, jadi kembali lagi di YouTube IT and Autos. Hari ini kita lagi-lagi ngebahas Realme 3 Pro, tapi bukan dari sisi software kali ini, tapi mulai dari sisi hardware-nya ya. Lebih tepatnya adalah berurusan dengan tempered glass. Ini di belakang nggak ada tempered glass, ini memang ditulisnya untuk Realme 2 Pro, tapi ini tempered glass yang sama ini. Nih hasilnya begini, rapi kan. Ini ya, colokannya agak nggak sesuai sudut, tapi ini lumayan buat casing yang biasanya agak tebel di sini kayak casing bawaannya dia. Sama kameranya ini suka banget gue, ini presisi banget. Terus ini kan ada gap ya. Kita bisa isi gapnya pakai gap filler. Bentar gue ambilin gap fillernya. Oke, nih ini namanya gap filler. Ini tuh isinya minyak buat ngisi gap-gap yang di samping ini. Ini di Tokopedia harganya 5.000 ya, dulu beli, udah lama sih, nggak tahu sekarang. Kayak mestinya nggak naik lah ya. Ini anti goresnya 11 ribuan. Sama ini mungkin kalian bertanya ya, ini tuh judulnya liquid screen protector, tapi kenapa pasang tempered glass lagi? Jadi tempered glass ini kan tempered glass murah ya. Tempered glassnya ini jadi kekurangannya tuh dia agak kasar kacanya. Jadi beda tempered glass murah sama mahal itu, kalau kita pakai kuku kita giniin. Kalau tempered glass murah tuh kayak agak kasar gitu. Nah, sedangkan kalau tempered glass yang mahal tuh kuku kita kayak meleset gitu, licin. Nah, cara ngatasin tempered glass murah supaya berkesan jadi mahal, pakai ini, liquid screen protector. Sama untuk gap-gapnya lagi pakai gap filler. Oke, mungkin sekarang kita cabut dulu tempered glass ya. Ini saya mau ganti, sebenarnya masih cukup mulus, cuman ini ada kayak apa ya, kayak pernah jatuh kali ya, udah nggak inget juga. Soalnya ini tempered glass sudah kayaknya setengah tahun adalah. Ya udah kita lepas aja. Ya, lepasnya tuh oke. Mungkin ya itu kelihatan ya di kamera mulai terkelupas gitu. Nah, tuh kelihatan ya. Dari sisi pencahayaannya emang lagi seadanya. Nah, kelemahannya Realme 3 Pro ini, kacanya Realme 3 Pro tuh kalau kalian ada yang pakai tanpa pakai anti gores, dia itu layarnya itu nggak tahu kenapa ya, mungkin kurang oleophobic coating kali ya, dia kayaknya nggak ada coating deh. Jadi tempered glass itu selalu terlalu nempel kayak gini. Yang nyebabin dia itu susah banget dilepas. Bahkan suaranya aja sampai kayak gini nih. Nah, jadi lepasnya juga harus hati-hati, jangan sampai mencelakakan tangan kalian. Karena ini tempered glass murah, biasanya kalau pecah tuh agak tajam. Jadi bukannya pelan-pelan kayak gini. Nah, pecah di ujung. Ini yang tadi saya bilang ada bekas retak. Nah, tempered glassnya karena ini bukanya keras, makanya kalau misalnya ada pecah, dia langsung nyebar pecahnya begitu dilepas kayak gini nih. Oke, kita kesampingkan dulu. Nah, ini masih mulus ya, karena saya yang namanya pakai HP itu selalu pakai tempered glass, nggak pernah enggak. Nah, terus ini minyak gap fillernya agak beleberan, karena minyak gap filler itu dia itu nggak pernah kering ya. Karena dia nggak pernah kering, jadi begitu dilepas lagi dia tuh bakal tetap ada, dan jadi kadang agak beleberan dikit. Jadi kita siapin alkohol.
Nah, ntar ya, sama kain microfiber supaya bisa bersih kacanya. Ini alkohol yang dipakai alkohol 100% ya. Iya, 100%, bukan 70, bukan 80, 90-an. 95, 96, tapi ini 100%. Baunya juga wah nyengat banget. Tapi nggak apa-apa. Ini buat supaya ngebersihinnya itu optimal. Padahal dari anti gores tuh biasa udah ada tisu bawaan ya, tapi kadang anti gores tuh kalau stoknya udah lama, tisu alkoholnya itu suka kering. Jadi lebih baik ya kalian siapin aja lah alkohol di rumah. Tuh alkohol sering kepake kok buat kalian ya bersihin apa aja, bahkan ya bersihin HP kayak kalian apalagi lagi wabah seperti sekarang, itu recommended banget untuk ada alkohol di rumah ya buat sekedar bersih-bersih barang lah kayak handphone, laptop, karena sejatinya handphone itu menurut penelitian adalah benda yang paling kotor, bahkan bisa dikatakan lebih kotor dari toilet. Pegang toilet aja kalian jijihin, tapi pegang handphone kalian kadang nggak kepikir bahwa itu lebih jorok sebenarnya. Oke, nah ini kelemahannya gap filler juga. Kalau lapnya pelan-pelan gitu dia agak susah hilang, jadi harus agak ditekan, tapi jangan terlalu tekan karena resiko layarnya bisa baret. Dan ini karena alkoholnya 100, lihat tuh, ini kainnya udah kering lagi, jadi kita harus tambah lagi alkoholnya. Kelemahan alkohol 100 di situ, dia cepat kering, tapi di saat yang bersamaan kalau kalian mungkin handphonenya pernah water damage, kemasukan air, itu bisa pakai alkohol. Mungkin kalau kalian dibongkar, lebih baik dibongkar pakai alkohol, disikat-sikat, rakit lagi, terus diemin sebentar. Alkoholnya makin tinggi makin baik ya. Ini kan alkohol 100, jadi ini keringnya cepet banget. Nah kalau setelah dikeringin gitu, kalian ya paling diemin paling 1 jam 2 jam sih. Kalau alkohol 100 mah udah lebih dari cukup. Habis itu kalian nyalain lagi, kemungkinan besar handphone kalian selamat, kecuali handphone kalian udah sempat konslet di dalam air ya. Kalau belum sempat konslet mestinya selamat sih. Nah ini nih gap filler nih agak susah tuh ada bekas kan, jadi kudu pakai alkohol ya buat ngebersihin 100%. Soalnya saya bikin video ini kenapa, soalnya banyak juga dari kalian yang kayaknya penasaran banget sama tempered glass yang saya pakai, karena emang tempered glassnya rapi sih. Ini gap filler tuh biasa paling apa ya, paling nyisa di pojok. Ini kayak pojok begini, ini masih nyisa banget. Ini di garis-garis ini. Kadang gap filler tuh juga bisa tumpah, nggak cuma masalah ini aja. Gap filler tuh sebenarnya banyak cons-nya juga, dan cons yang paling mengerikan sebenarnya itu gap filler nggak boleh masuk earpiece, karena begitu gap filler masuk earpiece dia bisa masuk terus susah keluar lagi, jadi ujung-ujungnya bisa merusak earpiece kalian, yang mana akhirnya kan earpiece tuh nggak gampang ya benerinnya ya. Berarti kalian harus bongkar satu handphone dulu, apalagi konstruksi Realme ini kan dia konstruksi dari sini dibuka. Dia bukan bukaan dari LCD kayak iPhone gitu, dia bukaan dari belakang. Ya artinya kalian harus bongkar sampai mesin-mesinnya diambil keluar dulu, baru bisa ngambil earpiece-nya gitu. Oke. Ini masih agak kotor. Nah biasanya kalian tuh harus siapin 2 microfiber, apalagi kalau kalian pakai alkohol yang 100%, karena alkohol 100% itu ngangkat banget kotoran. Jadi karena dia ngangkat banget sama kotoran, kainnya juga gampang kotor. Cuman enaknya alkohol 100% kalau buat bersihin HP setelah kalian
setelah ngelap gitu ya, HP-nya tuh langsung berasa bersih banget, dingin gitu HP-nya, dingin alkohol lah ya. Oke. Oh ya, untuk yang bagian bersihin debu, kalian usahain cari microfiber yang agak bagusan, yang lebih halus gitu. Kalau buat ngebasahin ya pakai microfiber yang 2000-an juga nggak apa-apa. Yang penting microfiber lah. Oke. Ini udah bersih ya. Masih ada bekas dikit. Waduh. Tuh, kalau misalnya kalian nggak pakai alkohol, ngebersihin gap filler itu setengah mati. Agak susah. Jadi harus dibantu sama alkohol baru kuat dia. Cukup buat ngilangin bekas-bekasnya gap filler. Tuh kalau kelihatan ya, masih ada bekasnya. Padahal ini udah kain alkohol kan tadi. Harus agak tekan ya. Oke. Waduh. Ya gitulah. Namanya gap filler. Gap filler itu sebenarnya saya pernah dengar rumornya katanya itu sebenarnya isinya minyak sayur, tapi saya juga nggak tahu. Benar nggak tuh katanya minyak sayur? Oke. Udah. Masih ada bercak. Oke. Ya. Oke, udah bersih. Sekarang yang paling pertama adalah pasang tempered glassnya dulu. Ini tisu tempered glass nih, nggak perlu lagi. Karena tadi udah pakai alkohol 100 itu jauh lebih bersih daripada tisu tempered glass. Tuh kan masih ada bekas. Nah ini balada masang tempered glass tuh kalau benar-benar mau diteliti ya, itu susahnya di sini nih. Sering kali kalau nggak debu yang tertinggal ada bercak tangan yang tinggal. Tuh apalagi kalau kalian bersihin HP ya, kena tangan dikit gitu ya. Apalagi HP nggak oleophobic coating kayak Realme 3 Pro. Sekarang kita ambil tempered glassnya. Nah ini. Nah tempered glass yang ini tuh dia ada bolongan kecil. Kelihatan? Nah. Jadi cara pasangnya adalah langsung kletek aja. Ini kleteknya juga nggak enaknya adalah, nah kalau kalian nggak pakai feeling, nariknya agak terlalu kencang, itu suka nyangkut, apa ya bilangnya gimana ya, kayak kertasnya robek. Oke, yang ini kayak lebih presisi dari yang dulu malah, kayak beda deh. Kameranya tuh bener-bener ngepas banget, gak ada gap. Jadi kalian yang paling penting di tempered glass itu kalian pasin dulu lubang-lubangnya, terus kemudian lihat gap kiri kanannya harus seimbang biar rata gitu ya. Ini masih condong dikit. Kalau misalnya miring-miringnya dikit tuh kalian bisa tekan kacanya dari satu sisi supaya dia agak miring gitu, masih bisa. Nggak harus dicabut lagi, karena kalau dicabut lagi itu biasa udah ada debu yang mana kalian harus akhirnya bersihin lagi. Oke, kepasang. Tapi ya gapingnya kita cek gap dulu. Kiri kanannya oke. Atas bawah sih kiri kanan sejajar. Bawah atas gapnya juga pas, oke. Ini pas masangnya. Terus kameranya kalian itu cara lihatnya gini, langsung di depan mata kalian gini.
Oke, rapi. Ya, sekarang caranya setelah itu adalah kita tekan begini, melingkar. Supaya apa? Supaya ini gap-gapnya uh, beneran yang nggak bisa diisi lagi gitu. Jadi kita nanti isi pakai gap filler, itulah fungsinya gap filler. Terus kalau kalian sering merasa terganggu masang tempered glass, kalian lebih baik matiin handphonenya dulu daripada nanti nyala kepencet-pencet, males banget, bikin susah. Terus kalian lapin begini, agak ditekan, tekan yang ya jangan terlalu kencang juga ya, karena ini Realme 3 Pro kayak agak ringkih build quality ya, takutnya ntar malah bengkok handphonenya. Nah tapi ya sip, nggak masuk debu kan, oke bersih, nggak masuk debu juga. Wow, oke. Setelah itu bebas kalian mau ini dulu atau coating dulu, tapi menurut saya lebih baik di coating dulu. Kenapa? Soalnya seringkali ini gap filler gini tuh belepotan. Jadi gap filler tuh biasanya paling belepotan dari yang lain. Dia tuh bisa-bisa ngebasahin sampai bagian belakang handphone. Jadi tangan kalian juga nggak enak banget lah pokoknya. Minyak gap filler tuh terlalu licin. Oke, sebentar saya ambil gunting dulu. Berarti ini video kayak bakal lama banget ya, soalnya memang saya orangnya kalau masang anti gores tuh teliti banget, nggak boleh miring sedikit pun kiri kanan, jadi harus benar-benar center gitu anti goresnya. Lubang-lubangnya juga harus masuk semua. Dan saya juga sering kali milih tempered glass itu selalu yang ultra precision, yang ya lubangnya kayak gitu. Lubangnya cuma ada di kamera gitu, jadi hanya yang benar-benar butuh lubang baru saya pakai ada lubangnya. Soalnya saya nggak suka lubang tempered glass terlalu banyak ya, kayak Realme 3 Pro baik yang di lubangin notch gitu saya nggak suka. Oke, ini cara pasangnya, ini super lama. Ini kira-kira bisa sampai makan 10 menit lagi. Terus kita masih gap filler lagi. Ini kayak video bisa setengah jaman. Jadi ini anti gores kan tadi udah mulai ya udah kepegang-pegang lah. Jadi caranya adalah cara pasangnya kita keluarin dulu yang basah. Ini tisu basahnya udah mulai kering kan. Tapi nggak apa-apa, nggak penting sih. Tempat glass yang dulu tuh saya ganti karena udah banyak baret juga ya di luar dari somplak kecil yang tadi ke video. Yang gak ke video tuh sebenarnya baretnya udah banyak banget. Oke. Setelah itu kayak kurang bersih deh, pakai alkohol lagi. Nih alkohol masih basah tuh warna kainnya begini, beda kan, tadi udah mulai kering semua. Nah ini anti goresnya, wow masih cukup licin, lebih licin dari yang lama, cuman nggak licin-licin banget, makanya tetap butuh coating karena gimana pun anti gores murah, harga nggak bohong. Oke, ini pastikan dulu sampai kalau kalian pantulin ke lampu itu nggak ada bekas apa-apa gitu ya, nggak ada bekas sama sekali. Oke, siap. Oke, rapi. Nah, setelah itu kita langsung aja, itu tisu yang kering tadi ini nanti dipakai bukan buat ngeringin kacanya, tapi buat nyebarin coatingannya. Bahkan nih nanti kayaknya belakang bakal saya coating juga ya. Soalnya kan belakang Realme 3 Pro itu sering jamuran. Nah, karena sering jamuran makanya lebih baik di coating supaya nggak jamuran. Karena plastiknya Realme 3 Pro itu udah plastik murahan sih kayaknya kalau saya pegang ya.
Pokoknya build quality Realme 3 Pro itu emang murah banget. Cuman kan ya digantikan sama hardware-nya yang lebih gahar dari di kelasnya pada saat itu. Ini agak telat sih sebenarnya vlogging tentang Realme 3 Pro. Tapi tempered glass ini cukup luas ya, bisa dipasang di 2 Pro, 3 Pro, 5 Pro. Nah, ini ada kayak sedotannya begini. Ini tujuannya buat apa? Jadi ini kalau kalian begini doang, ini nggak bakal netes. Jadi kalian tusukin. Nah, seperti itu. Itu baru keluar tetesannya, terus kalian ketok-ketok kayak begini. Jangan terlalu kenceng, kalau terlalu kenceng ntar malah nanti goresnya pecah sekalian LCD-nya lagi ntar. Oke, kira-kira segitu tuh cukup. Wow, oke cukup. Nah ini enaknya adalah dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu minyakan kayak gap filler. Nah ini tisu yang kering, jadi fungsinya adalah kita lapin begini, lap terus sampai nanti cairannya mengering sendiri di atas kacanya. Itu berarti sudah tercoating, kira-kira gitu. Ini langsung kita fast forward aja kali ya, soalnya boring banget kan ngeliatin air kering begini. Ya udah, kita fast forward aja.